Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman YouTube, dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu. Kembali lagi dengan Mr. Problem Solving YouTube channel. Jadi jangan lupa yang belum subscribe channelnya silahkan di subscribe, di like, di komen. Kalau ada mau bertanya tentang oprek mengoprek, langsung saja ditulis di komen ya. Nah hari ini aktivitasnya adalah kita akan memperbaiki kabrol ya. Jadi ini request dari beberapa teman yang mau coba-coba oprek-oprek sendiri di rumah dimulai dari yang paling gampang. Nah ini adalah contohnya kabrol ya, ini gampang nih. Nah buat tuser itu Pak, tukang servis mungkin video ini terlalu gampang ya, yang bisa di skip aja nggak apa-apa. Jadi buat teman-teman yang baru oprek, mungkin video ini bisa bermanfaat ya. Nah ini adalah yang saya pegang ini kabelnya mereknya Loyal ya. Kabel merek Loyal ini panjangnya 15 meter. Nah terus yang satu lagi ini mereknya Junior. Ini kalau kita cek di Tokped ya perbandingan harganya nih. Ini 80.000, ini panjangnya 20 meter ya. Kalau yang Loyal tadi kita cek ini 168.000, jadi lebih mahal ya, pada 15 meter. Jadi bedanya ada di mana ini? Ternyata bedanya ada di kabelnya ya. Kabelnya ini agak kecil nih yang 20 meter. Artinya semakin kecil ya ampernya juga semakin kecil pula ya. Jadi jangan dipakai buat yang berat-berat. Nah ini keduanya ini adalah rusaknya, ini adalah mati. Oke, kita akan cek. Pertama-tama kita siapkan dulu powernya ya. Ini saya pakai kabel roll, custom ya, bikin sendiri kalau ini mah. Nah kalau kabel roll 2 ini punya temen subscriber juga ya teman-teman. Jadi yang sekaligus buat praktek nih ya, kita bikinkan videonya. Nah untuk memastikan ini rusak apa enggak, ya jangan lupa kabel roll kita juga dicek dulu ya. Apakah sudah oke apa belum? Nah ini sudah nyala ya, yang satu nyala, yang satu mati. Emang kondisinya harus kayak gitu ya. Karena yang satunya tadi adalah netral, yang nggak nyala ya. Kalau yang di test pen itu yang ada strumnya, ya orang bilang pasa ya. Pase apa pase? Pasa apa pase ya bacanya ya. Ya pokoknya yang nyetrum lah ya. Oke, kita akan coba colokkan dulu ya. Ini kabel rollnya yang mati. Nah kalau buat teman-teman rusaknya itu short ya, bikin jeklek meteran itu jangan nggak usah dicoba ya, langsung dibongkar aja mendingan. Nah ini kita coba tes dulu. Nah ini kita tes ternyata kedua lubangnya itu nyala ya teman-teman. Itu menandakan ada itu adalah ciri-ciri ada salah satu kabel yang putus. Nah untuk membuktikannya lagi kita akan coba putar stekernya ya atau colokannya. Colokannya kita rubah posisinya. Yang kanan dapat kiri, kiri dapat kanan gitu kita putar aja. Kita putar posisinya. Lalu kemudian nanti kita akan tes pen lagi. Dan ternyata gak nyala ya teman-teman. Jadi lubang yang satu nggak nyala, yang satu juga nggak nyala. Dan nanti kenapa bisa nyala dua-duanya? Nanti ada simulasi yang sudah saya bikin ya. Jadi jangan di skip videonya. Selanjutnya kita akan coba juga ini yang merek Junior ya. Apakah gejalanya sama? Kita coba colokkan dulu. Ini juga nggak nyala. Kita tes pen nih nyala ya lubang yang satunya. Coba cek yang lubang satunya lagi. Ternyata nyala juga ya teman. Berarti rusaknya sama. Mirip. Jadi ada satu jalur yang putus nyambungan. Kita akan coba balik lagi ya kayak yang pertama tadi ya. Colokannya kita akan putar. Apakah dia nyala apa mati ya? Mati juga kayak tadi ya. Ini colokannya kita akan coba putar kayak yang pertama tadi ya. Kita putar. Aduh ini kependekan lagi ya. Bentar, kita rapikan dulu. Nah, kita akan coba tes ya. Ternyata sama ya teman-teman. Nggak nyala. Dan yang sebelahnya juga nggak nyala. Ini fix berarti putus satu. Nah, biar teman-teman lebih paham tentang kelistrikannya, ini akan saya coba simulasi tentang kelistrikan dari kabel roll ini. Jadi anggap aja ini listrik dari PLN, itu kan keluarnya dua ya. Yang satu itu titik pasa, yang satunya adalah titik netral. Dimana pasa itu titik dimana kalau kita pegang itu nyetrum ya teman-teman. Atau kalau kita tes pen itu tes pennya nyala, kalau yang netral enggak. Nah ini kita simulasikan ini adalah kabel rollernya atau stop kontak. Ini kita hubungkan. Nah maka didapat dua titik di kabel rollnya ya. Jadi kalau kita tes pen, maka tes pennya akan menyala. Kalau yang di titik fase ya. Kalau di titik netral, ya tentunya nggak nyala.
Nah, itu adalah kondisi idealnya sebuah kabel roll ya. Jadi kabel roll itu harusnya yang titik yang satu nyala di test pen, yang satunya enggak. Nah, kalau terjadi abnormal, ya berarti tidak ideal. Nah, kita akan simulasikan bagaimana kalau yang salah satu kabelnya kita putus ya. Ini kita yang pasanya kita putus. Maka yang akan terjadi, kedua titik stop kontak ini menjadi netral semua ya. Makanya kalau di test pen itu nggak akan nyala. Lalu sebaliknya, kalau misalkan yang netralnya yang kita putus. Nah, maka akan terjadi induksi ya ternyata teman-teman. Kabel yang fase itu memberikan induksi ke netral sehingga kabel yang netral itu ketika kita tes pen, maka kedua lubang ini akan menyala. Itulah yang menyebabkan kenapa kabel roll tadi yang kita ukur itu kenapa kedua colokannya itu nyala. Nah, mudah-mudahan jadi lebih paham ya. Oke, selanjutnya kita kembali ke dunia nyata ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang nggak punya multitester ya artinya langsung dibongkar aja, dicari bagian mana yang kira-kira putus ya. Diawali dari steker dulu tentunya. Nah, ini saya akan menunjukkan buat teman-teman yang punya multitester, ini lebih gampang lagi. Jadi kalian ukur di ohmmeter ya, yang gambarnya itu tuh ohmmeter, atau tahan buat ngukur tahanannya, dikali satu aja. Dikali satu aja. Nah, ini cara kerjanya kayak gini ya. Jadi kalau prop merah dan hitam ini kita satukan, maka jarumnya akan bergerak. Nah, inilah yang kita gunakan atau kita fungsikan untuk mengecek suatu kabel itu terhubung atau enggak. Nah, caranya berarti dari salah satu kaki stekernya ini kita hubungkan ke lubang yang ada ya. Kita akan ngecek apakah steker ini, yang kaki yang steker yang di steker ini masih terhubung ke lubang atau tidak. Atau mencari kaki yang mana yang tidak terhubung. Nah, ini kan terhubung. Nah, ini terhubung. Artinya yang satu lagi akan harusnya terhubung sama lubang yang satu lagi ya. Kaki steker yang satu lagi harusnya terhubung ke lubang yang satu lagi. Nah, ini kita akan coba cek. Dan ternyata emang putus ya teman-teman. Jadi dia nggak bergerak jarumnya. Jadi begitu cara mengecek dengan multitester ya. Jadi nggak perlu dicolokkan ke listrik. Selanjutnya yang merek Loyal juga sama cara ngeceknya. Tapi jangan lupa di-on-kan dulu ya teman-teman. Karena kalau misalkan tidak di-on-kan nanti juga nggak bisa ngedetect. Jadi saklarnya jangan lupa disaklar di kabel rollnya di-on-kan dulu. Nah, itu tadi anakondanya teman-teman. Anaconda itu analisa kondisi yang ada. Jadi kondisi yang ada itu kayak gitu ya. Kalau udah ketahuan kayak gitu langsung aja dibuka yang paling gampang dulu ya. Yaitu stekernya. Coba dicek apakah cuman lepas kabelnya atau putus. Nah, ini kita cek ternyata masih bagus. Selanjutnya kita maju ke area kabel rollnya ya. Area dalamnya. Kita langsung bongkar aja, ini sengaja saya cepatkan ya teman-teman karena ini masih gampang lah. Jadi biar langsung cepat ketemu daerah mana yang ternyata dia bikin rusak ya. Kita langsung bongkar saja. Dan ini setelah dibongkar ya teman-teman, ini udah kelihatan perkabelannya. Kalau buat teman-teman yang baru mungkin di videoin ya biar nggak salah balikin. Dan ini udah terlihat ada yang putus, memang ada yang putus satu ya teman-teman. Ini kabelnya sudah merepel ternyata sehingga dia putus ya mungkin karena usia ya. Langsung aja kita solder ke tempat semula lagi ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang baru pertama kali nyolder ada triknya ya. Jadi kalau mau nyolder kabel itu kabelnya dulu yang dikasih timah ya teman-teman. Sampai dia lengket ke kabelnya baru disatukan ke unitnya. Kalau nggak kayak gitu nanti gampang lepas ya teman-teman. Biasanya kalau orang Jawa bilang itu uklik-uklik ya. Ini antara nempel dan nggak nempel nanti timahnya. Nah, ini yang steker yang kendor, ada yang kendor juga ya. Kita coba lem ya biar dia nggak kendor. Selanjutnya kalau udah di solder pastikan posisinya tadi bener ya teman-teman. Nah, ini saya cek ternyata dua-duanya masih nyala. Artinya masih ada yang putus nih teman-teman. Ya ternyata putus jalur ya teman-teman. Nah, buat yang putus jalur kayak gini ya. Mungkin karena emang sudah termakan usia kabelnya ya. Sebaiknya sih harusnya diganti ya teman-teman kalau udah putus jalur. Artinya kan putus di tengah-tengah kabel ya.
dan masih terbungkus rapi gitu. Artinya kabelnya itu kalau orang Jawa bilang sih udah merepel ya teman-teman. Sebaiknya diganti saja. Nah ini karena ini modenya mode memperbaiki ya. Jadi ini saya coba potong. Dari steker itu 1 meter, terus dari roll 1 meter. Terus saya nambah lagi 1 meter dari steker. Jadi 2 meter ya. Jadi 2 meter dari satu steker, 1 meter dari kabel roll. Itu baru kedetek nggak putus lagi. Berarti hilang 3 meter teman-teman. Kalau rusaknya udah kayak gini ya berarti mau nggak mau kita install ulang ya teman-teman. Ya penting diapalin aja posisinya. Ini stekernya udah saya pasang. Ya mungkin yang agak rumit ini instalasi di multi stop kontaknya ya. Sebenarnya gampang kita samain aja seberapa panjang ngelet kabelnya atau ngupas kabelnya itu samain aja yang lama termasuk juga posisinya ya teman-teman. Disamain aja. Nah ini penampakan sudah diinstal ulang ya. Pastikan semuanya nempel dengan bagus. Selanjutnya kalau sudah yakinnya langsung saja dipasang lagi ya part-partnya. Ini sudah rapi, ini kita akan coba. Nah ternyata nih saklarnya juga udah main ya, udah nyala. Kita tes pen juga nyalanya normal ya. Biar tambah yakin lagi kita coba pasangkan bor ya. Nah ini ternyata bornya sudah berputar. Selanjutnya kita bongkar yang loyal ya. Nah ini seperti sama yang tadi ya. Kita coba dibongkar dulu di stekernya dulu ya teman-teman. Yang paling gampang. Nah ternyata di stekernya putus ya teman-teman. Karena yang tadi selain stekernya itu putus, ternyata juga udah pecah ya teman-teman. Jadi kita ganti aja. Ini saya ganti pakai merek yang Broco, yang bagusan ya teman-teman. Nah ini sudah tes pakai mesin bor juga, mesin bornya udah nyala ya teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat videonya, jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih.